Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran kita. Perkenalkan, saya Sri Damayanti dari SMP Negeri 1 Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi IPA kelas 8 semester ganjil, yaitu tentang pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana yang akan saya sampaikan sekarang yaitu jenis pengungkit atau tuas. Nah, anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, kalian harus belajar dari rumah. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan menggunakan masker, kemudian selalu cuci tangan, dan jaga jarak ketika kalian berada di tempat yang ramai. Baiklah, pada materi kali ini, kalian tentunya tahu kan apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Ya, tepat sekali, yaitu alat yang untuk mempermudah pekerjaan kita. Pengungkit adalah salah satu dari pesawat sederhana yang akan mempermudah pekerjaan kita. Nah, anak-anak, ada berapa jenis pengungkit yang kalian ketahui? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran IPA. Perkenalkan, saya Sri Damayanti dari SMP Negeri 1 Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Oke. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi IPA kelas 8 semester ganjil, yaitu tentang pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana yang akan saya sampaikan sekarang yaitu jenis pengungkit atau tuas. Nah, anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, kalian harus belajar dari rumah. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan menggunakan masker, kemudian selalu cuci tangan, dan jaga jarak ketika kalian berada di tempat yang ramai. Baiklah, pada materi kali ini, kalian tentunya tahu kan apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Ya, tepat sekali, yaitu alat yang untuk mempermudah pekerjaan kita. Pengungkit adalah salah satu dari pesawat sederhana yang akan mempermudah pekerjaan kita. Nah, anak-anak, ada berapa jenis pengungkit yang kalian ketahui? Pembelajaran IPA. Perkenalkan, saya Sri Damayanti dari SMP Negeri 1 Padang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Oke, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi IPA kelas 8 semester ganjil, yaitu tentang pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana yang akan saya sampaikan sekarang yaitu jenis pengungkit atau tuas. Nah, anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, kalian harus belajar dari rumah. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Salah satunya adalah dengan menggunakan masker, kemudian selalu cuci tangan, dan jaga jarak ketika kalian berada di tempat yang ramai. Baiklah, pada materi kali ini, kalian tentunya tahu kan apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Ya, tepat sekali, yaitu alat yang untuk mempermudah pekerjaan kita. Pengungkit adalah salah satu dari pesawat sederhana yang akan mempermudah pekerjaan kita. Nah, anak-anak, ada berapa jenis pengungkit yang kalian ketahui? Baiklah anak-anak, sekarang saatnya kalian amati alat-alat yang ada di sekitar kita yang termasuk ke dalam pengungkit. Coba kalian amati yang ibu bawa ini. Alat apa ini namanya? Tepat sekali, ini adalah gunting. Nah, gunting itu memiliki bagian yang di ujung yang biasa kita pegang ini berfungsi sebagai kuasa atau diberi simbol F. Kemudian bagian yang ada di tengah ini
itu adalah sebagai titik tumpunya. Kemudian yang ada di paling ujung satunya ini adalah tempat untuk meletakkan benda atau beban yang akan kita potong. Sehingga gunting ini memiliki titik tumpu yang berada di antara titik kuasa dan titik beban. Sehingga gunting termasuk pesawat sederhana jenis pengungkit atau tuas jenis atau golongan 1. Ingat ya, pengungkit golongan 1 cirinya adalah titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Baik, kalian sudah pandai. Yang berikutnya, coba amati. Alat apa ini? Oh, tepat sekali. Ini adalah pembuka botol. Pembuka tutup botol, ya. Biasanya kalau kalian buka seperti ini kan, ya, bagian yang ujung kita pegang ini sebagai kuasanya atau F. Kemudian bagian tengahnya ini yang untuk membuka, yang bersentuhan dengan benda itu adalah titik bendanya atau W. Sedangkan titik tumpunya ada di ujung yang satunya lagi. Nah, berarti pada penutup atau pada pembuka botol, pada pembuka botol titik benda W berada di antara titik tumpu dan titik kuasa, sehingga pembuka botol ini kita sebut sebagai pengungkit jenis kedua. Ingat ya, pengungkit jenis kedua jika titik beban W berada di antara titik tumpu T dan titik kuasa F. Oke, yang selanjutnya yaitu, kalian tentu tidak asing alat ini kan? Bagi yang suka masak. Oke, ini adalah penjepit makanan. Ya, alat ini memiliki titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik benda atau bebannya. Sehingga alat ini disebut sebagai pengungkit jenis ketiga. Jenis ketiga. Ingat ya, pengungkit jenis ketiga cirinya adalah jika titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik benda W. Baik anak-anak, kalian sudah belajar tentang 3 macam pengungkit atau tuas. Kesimpulannya, pengungkit jenis 1 tadi jika titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Pengungkit jenis kedua jika titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Pengungkit jenis yang ketiga jika titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Oke, sekarang kalian cari alat-alat yang merupakan golongan pengungkit jenis 1, 2, dan 3 yang ada di rumah kalian. Nanti pada pertemuan yang selanjutnya kalian akan mempresentasikannya secara daring. Oke, selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, sekarang saatnya kalian amati alat-alat yang ada di sekitar kita yang termasuk ke dalam pengungkit. Coba kalian amati yang ibu bawa ini. Alat apa ini namanya? Tepat sekali, ini adalah gunting. Nah, gunting itu memiliki bagian yang di ujung yang biasa kita pegang ini berfungsi sebagai kuasa atau diberi simbol F. Kemudian bagian yang ada di tengah ini itu adalah sebagai titik tumpunya. Kemudian yang ada di paling ujung satunya ini adalah tempat untuk
meletakkan benda atau beban yang akan kita potong. Sehingga gunting ini memiliki titik tumpu yang berada di antara titik kuasa dan titik beban. Sehingga gunting termasuk pesawat sederhana jenis pengungkit atau tuas jenis atau golongan 1. Ingat ya, pengungkit golongan 1 cirinya adalah titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Baik, kalian sudah pandai. Yang berikutnya, coba amati. Alat apa ini? Oh, tepat sekali. Ini adalah pembuka botol. Pembuka tutup botol, ya. Biasanya kalau kalian buka seperti ini kan, ya, bagian yang ujung kita pegang ini sebagai kuasanya atau F. Kemudian bagian tengahnya ini yang untuk membuka, yang bersentuhan dengan benda itu adalah titik bendanya atau W. Sedangkan titik tumpunya ada di ujung yang satunya lagi. Nah, berarti pada penutup atau pada pembuka botol, pada pembuka botol titik benda W berada di antara titik tumpu dan titik kuasa, sehingga pembuka botol ini kita sebut sebagai pengungkit jenis kedua. Ingat ya, pengungkit jenis kedua jika titik beban W berada di antara titik tumpu T dan titik kuasa F. Oke, yang selanjutnya yaitu, kalian tentu tidak asing alat ini kan, bagi yang suka masak. Oke, ini adalah penjepit makanan, ya. Alat ini memiliki titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik benda atau bebannya, sehingga alat ini disebut sebagai pengungkit jenis ketiga. Jenis ketiga, ingat ya, pengungkit jenis ketiga cirinya adalah jika titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik benda W. Baik anak-anak, kalian sudah belajar tentang 3 macam pengungkit atau tuas. Kesimpulannya, pengungkit jenis 1 tadi jika titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Pengungkit jenis kedua jika titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Pengungkit jenis yang ketiga jika titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Oke, sekarang kalian cari alat-alat yang merupakan golongan pengungkit jenis 1, 2, dan 3 yang ada di rumah kalian. Nanti pada pertemuan yang selanjutnya kalian akan mempresentasikannya secara daring. Oke, selamat mengerjakan.